Oke, untuk segala aku kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya belum lebaran ya. Minal aidin wal faizin. Salam maaf lahir dan batin kalau jika ada yang salah. Ada informasi nggak semester besok ada online atau offline? Atau belum ada informasi? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya Allah, masih online mulu sih. Saya udah kangen sama Bun Sada udah setahun lebih. Sama kali ya, mahasiswa juga belum pernah ke sana. Jadi bayar-bayar dulu di kampus jadinya. Oke, untuk singkat waktu saya mau ke kampus ya, ada urusan ke Bayangkara. Saya pikirin tadi udah jam 8 kurang 5, saya udah udah join kok nggak mau ini. Ternyata informasinya katanya ada sebagian internet yang mati, mungkin karena hujan gede kali semalam kali ya. Oke, materi untuk hari ini itu adalah basic input dan output interface atau cara mengakses input dan output. Tadi kan di praktikumnya agak susah kalau main-main di Intel 8086, makanya kenapa rata-rata dosen di Unsada itu menggunakan untuk praktikum berikutnya kan menggunakan Arduino, karena kan di situ udah ada input output juga. Kemudian perangkat tingkat terbesar simulator pun ada gitu ya. Kemudian udah upload semua ya. Oke, kemudian termasuk ini beberapa input dan output itu fungsinya adalah memindahkan informasi antara CPU atau memori utama dengan dunia luarnya ya. Artinya kita balik lagi ke defaultnya ketika microprocessor dari struktur dari blok sistem komputer ya, di Mas Printer. Jadi ketika misalkan kita ada ada input ya, kemudian ini adalah kelihatan gambarnya ya di jadi ketika di sini ada di sini input, ini adalah input, ini adalah prosesor, ini dipot ini prosesor terdiri dari CPU dan ALU ya. Kemudian di sini adalah di sini output. Kemudian di sini adalah memori. Jadi sebenarnya cuma di sini aja sih sebenarnya. Kemudian ketika ada yang penghubung antar garis di sini ya, atau ini bolak-balik ini ke sini, sama kayak kalau kasih program ya, kasih program kan ada input, proses, output gitu. Tapi kalau misalkan ada memori, berarti kan itu database. Nah seperti ini. Nah untuk garis ini itu sebenarnya adalah bus di sini. Bus itu karena ada 3 kemarin kita bahas, ada bus data, bus alamat, sama bus control gitu ya. Jadi untuk menghubungkan, nah setelah simpel seperti ini, dalamnya ada simpel ini gitu ya. Jadi basic input itu adalah mempelajari gimana inputan yang apa, misalnya instruksi, perangkat yang dibutuhkan, cara mengaksesnya. Kemudian output keluarannya, nah termasuk kenapa ada belajar yang namanya kemarin yang pertemuan sebelumnya itu adalah memory interface, gimana cara mengakses memori. Yang kemudian spesifikasi yang namanya microprocessor udah, berarti yang belum nanti tinggal direct akses memori. Kemudian ada lagi
interupsi ya. Jadi interupsi ada pembahasan sendiri. Itu adalah kenapa harus belajar input output gitu ya. Gambarnya dari blok fisika sistem komputer. Ya, di sini input output terdiri dari piranti input peripheral, pengendali input device control sama perangkat lunak. Mungkin ada beberapa orang yang udah tahu peripheral. Peripheral itu adalah perangkat yang sebagai aksesoris atau bantu ya. Jadi yang artinya yang tidak utama gitu ya ketika suatu komputer dinyalakan. Misalkan kalau ketika perangkat, kalau kita sembilan CPU ya, CPU kan yang paling penting itu adalah motherboard untuk menampung yang namanya prosesor, rumahnya prosesor di situ. Kemudian ada sebuah hard disk untuk sebagai penyimpanan data atau sebagai memori gitu ya. Kemudian ada yang namanya seperti catu daya untuk menyalakannya, power supply gitu ya. Nah untuk peripheral itu biasanya perangkat tambahan. Seperti untuk ketika komputer CPU nyala kan sepertinya seperti monitor kan sebenarnya tidak ada ya, tidak membutuhkan monitor gitu, tapi tetap nyala kan yang namanya komputer. Tapi kan kalau nggak ada perangkat peripheral seperti misalkan contohnya untuk output itu peripheral adalah monitor. Nah sekarang kalau misalkan si CPU nggak ada monitor kan nggak kelihatan. Nah, itu peripheral itu penting tetapi tidak utama ketika menjalankan suatu CPU misalkan itu ya. Kemudian ada perangkat itu termasuk output atau bisa printer. Printer itu termasuk yang namanya peripheral untuk output. Yang termasuk peripheral untuk input itu contohnya misalkan kalau keyboard gitu ya. Keyboard termasuk peripheral untuk input. Scanner pun juga sama. Scanner juga bisa sebagai input atau misalkan mikrofon. Nah kalau USB bisa bisa input atau bisa sebagai output kan, sama USB juga sebagai peripheral. Kemudian ada pengendali dan perangkat lunak, jadi untuk mengaksesnya. Ya, misalkan kalau kita contohnya simpelnya ketika mengakses perangkat, misalkan Anda membuat perangkat monitoring suhu misalkan ya. Nah ketika kita misalkan menggunakan Arduino kan, misalkan Arduino kan sebagai prosesornya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk mengasih interface-nya, misalkan kita membuat suatu aplikasi atau Android misalkan. Nah, itu untuk mengatur yang namanya bisa ada pengaturan dari interface. Nah, itu kan sebagai perangkat lunaknya gitu ya. Nah, saya ikut perbedaan antara orang informatika sama dengan elektro. Jadi nanti kalau Anda misalkan membuat skripsinya alat, jadi perbedaan antara mendasar antara informatika dengan elektro itu kan ada suatu perbedaannya gitu ya. Sama-sama kalau Arduino, sama-sama dia elektro juga menggunakan. Misalkan ada jurusan juga mekatronika ya. Mekatronika juga sama juga dia menggunakan yang namanya Arduino juga. Bedanya kalau informatika itu harus ada yang namanya notif, ada interface yang bisa diakses gitu. Contohnya kita misalkan ada interface untuk pengontrol suhu. Contohnya kalau ada notif ke dalam handphone, misalkan ada bisa menyalakan atau mematikan atau ada input, atau misalkan kalau kita di parkiran, ketika bedanya elektro kan penyedia perangkatnya gitu ya. Misalkan membuat alatnya, informatika itu misalkan ada ketika kita menekan tombol, itu kan kalau elektro langsung kebuka palang gitu ya. Informatika itu harus ada notif atau misalkan tersimpan di database. Itu kan kalau kita parkiran tersimpan di database kan, ketika nekan kita dipoto, kemudian nanti simpan di database, kali-kali kita keluar kan kelihatan fotonya, kemudian nanti keluar karcis kan. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan gitu. Itu suatu orang informatika. Jadi banyak dulu soal kesalahan suka sama gitu ya. Untuk informatika sama elektro. Bedanya di situ. Jadi ada notif, ada bisa tersimpan di database atau bisa mencetak suatu kertas misalnya. Kemudian proses transfer informasi itu antara CPU dengan sebuah peripheral. Pertama adalah memilih input output untuk mengujinya. Kemudian kita menginisiasi transfer, koordinasi pengaturan waktunya ketika operasi input outputnya. Kemudian ada proses transfer informasi, kemudian menghentikan proses transfer. Itu adalah proses transfer informasi dari CPU dari sebuah peripheral.
Di sini ada piranti itu untuk input output itu ada 3. Pertama itu ada inputnya sendiri, ada output, dan untuk melayanin. Ya contohnya input ada keyboard yang saya jelasin tadi, atau ADC, analog digital control gitu ya, atau kemudian scanner termasuk yang namanya input. Bilang tadi untuk output itu monitor sama printer, kemudian ada yang untuk melayani input dan output ya, dua-duanya. Jadi dua-duanya untuk atau misalkan read and write itu adalah untuk floppy disk atau FD. Nah sekarang udah ada hard eksternal ya termasuk juga. Kemudian ada instruksinya. Setelah kita mengenal perangkatnya, kita mengenal juga untuk instruksinya. Suatu jenis instruksi transinformasi perangkat input output. Pertama untuk membaca perangkat itu ada input, ada in. Kemudian untuk termasuk dalam intian 8086 atau 88 itu adalah ada instruksi ins dan outs ya, untuk ketika untuk membaca yang namanya input output. Jadi di bahasa rakitan ada ins dan outs untuk perintah untuk kita mengakses yang namanya input output. Nah, kemudian ada pengakses informasi itu ada 2, ada memory map ya, memetakan suatu memori itu dengan membagikan yang namanya membuat ruang dalam suatu memori. Misalkan untuk akses RAM misalkan di alamat berapa. Ketika kita misalkan PGA ada di alamat sekian gitu ya. Jadi dipetakan duluan gitu ya. Nah, kalau misalkan input map isolasi, nah dia ditentukan dengan penggunaan yang namanya instruksi input output kemudian dalam satu memori gitu ya, untuk terisolasi gitu ya. Kemudian instruksi untuk mengirim data antara perangkat input output adalah menggunakan akumulator. Akumulator itu adalah proses ketika register yang digunakan untuk operasi string, operasi penjumlahan ya, perkalian, pembagian, itu termasuk ke dalam akumulator. Mungkin kita udah bahas sebelumnya, di mana akumulator kan ada AL, itu kelompok yang 8 bit ya, kan ada AL, ada AH gitu ya. Kemudian 16 bitnya ada AX, kemudian untuk 32 bitnya itu ada AX. Kalau 64 bitnya RAX ya. Nah, disebut in dan out. Kemudian alamat input output simpan lagi register DX ya. Ini bukan untuk data. Jadi untuk kita balik lagi ke sebelumnya. Jadi untuk kelompok general purpose kan ada 4 ya. Ada kelompoknya X, BX, CX sama DX. Nah, DX di sini kan untuk menyimpan data, penyimpanan ya. Nah, ini kan register yang paling umum ya, yang sering digunakan, right? Ya, kalau itu bisa dimatiin nggak ya, siapa suaranya? Yang jelas siapa? Kalau dimatiinnya biar nggak ini, biar nggak bagi. Masih nyala. Siapa Putri ya? Tolong dimatiin aja. Ya, kalau untuk yang di X data ya, kemudian untuk yang di X-nya kan untuk lokasi memori ya, pengasihan lokasi memori, kemudian C kan untuk counter. Kemudian Intel menyebut formulir P8, P8 bit, P8 itu ada port ya, jadi port 8 sebagai alamat tetapnya. Kemudian untuk alamat 16 bit menggunakan disimpan dalam DX, digunakan untuk mengatasi perangkat input dan output. Nah, instruksi yang digunakan untuk mengatasi input output adalah instruksi in dan out, yaitu termasuk dalam ini ya, dalam kelompok yang namanya memori terisolasi. Nah, itu perintahnya. Tapi kalau yang map memori, yang memetakan memori, dia perintah ini tidak dimasukkan, ins dan out nggak masuk. Ya, ini untuk port input outputnya itu hebatnya 8 bit. Nah, kalau yang 16 bit adalah sebenarnya 2 port ya, 8 bit.
Mungkin Anda udah paham kenapa 16 bit itu potnya ada 2 pot 8 bit. Artinya kan misalnya kalau AX kan 16 bit ya. AX kan dibagi dengan AH sama AL kan. Dimana kan AH kan 8 bit, ini 8 bit. Jadi otomatis jadi 16 bit. Jadi pot 16 bit itu terdapat adalah 2 sebenarnya, 2 pot. 8 bit 2 kali 8 bit. Jadi 16 bit. Demikian juga sama yang 32 bit, 32 bit adalah termasuk 4 pot 8 bit. Artinya kan kalau RAX misalkan AX itu kan dari 2 Nah, 32 bit dari 6 misalkan gitu dibagi dengan di sini AL dibagi dengan 2 lagi kan jadi 88 kali 4 kan jadi 32 bit. Dan seterusnya kalau 34 bit berarti ya tinggal kalian lagi berarti berapa? 8 bit berarti ya. Ada 8 pot berarti kalau 64 bit. Nah, kemudian ketika data ditransfer menggunakan in atau out sama alamat input output, nomor potnya hanya vote muncul di bus alamat. Yang antarmukanya atau antarmuka itu interface untuk mengakses. Ini menjalankan nomor vote dengan cara nomor vote 8 bit muncul di koneksi A7 sampai A0. Ingat ya, untuk pengalamatan A itu ada alamat. Jadi untuk di di Intel 8086 ya kan alamatnya dari mulai A0 sampai A15. Jadi ada A0 sampai A15 ya. Jadi ada 16 bit. Jadi di atas koneksi di atas A15 jika di atas 16 bit berarti kan tidak definisi, tidak bisa instruksinya tidak terdeteksi. Tidak dikenali. Nah, untuk nomor vote-nya itu variabel dari 16 bit muncul pada koneksi alamat A0 sampai A15 ya, karena 16 bit kan. Ya, dia di DX. Kemudian 256 alamat vote input output itu 00H sampai FFH diakses oleh instruksi input output tetap atau untuk variabel atau berubah. Nah, kemudian di komputer PC sendiri itu adalah semua 16 bit terus alamat dijalankan dengan lokasi 00H sampai 03 FFH. Nah, ini untuk instruksi ins out. Ini adalah membahas perangkat input menggunakan register DX yang sudah dibahas tadi. Kemudian tapi jangan mentransfer data antara akumulator ya, atau akumulator tadi yang bilang misalkan antara AX sama AL misalkan ya. Perangkat input sepertinya in out. Kemudian gantinya ini menggunakan akses memori. Makanya ada mapping memori. Nah, ini pemetaan untuk visualisasi dan pemetaan memori. Ini ada 2 metode antarmuka atau mengakses input output. Di mana terisolasi itu dipetakan oleh memori. Untuk isolasi dia menggunakan ins, out dan outs untuk memproses datanya. Tetapi kalau untuk untuk pemetaan memori atau memori map input output itu tidak usah menggunakan yang namanya ins, out dan outs. Itu bedanya penggunaan antara input output terisolasi dan pemetaan memori input output. Ini adalah teknik mentransfer data yang gunakan membalas Intel input isolasi. Jadi alamat inputnya terpisah dari memori ya, karena dia menggunakan akses port. Kemudian karena port terpisah, pengguna dapat memperluas memori ukuran penuh tanpa menggunakan ruang memori. Nah, untuk ruang memori tadi adalah penggunaan dari map memori. Jadi bedanya kalau untuk isolasi dia menggunakan yang namanya instruksi ins out sama tadi out sama ins ya. Kemudian kalau misalkan yang yang map memori input output tidak menggunakan, tetapi dia membagi dengan ruang memorinya. Ini kelemahan input output terisolasi adalah bahwa transfer antara input processor itu wajib diakses menggunakan instruksi ini yang tadi. Itu kekurangannya.
Kemudian sebagian kontrol sinyalnya itu adalah ketika menggunakan memori input output dan ketika membaca dan menulis mengindikasikan yang namanya input output dibaca atau menulis dan operasinya. Nah, ini adalah beberapa instruksi yang digunakan ketika input output instruksi. Nah, ini masuk ke dalam kategori yang namanya input output terisolasi ya. Ini adalah beberapa perintahnya. Di sini in al P8. Jadi artinya ini adalah in-nya itu adalah mnemonic ya, instruksi bahasa assembly-nya, mnemonicnya, kemudian ayat registernya P8 atau port 8. Ini berarti cara membacanya sebuah bit sebuah byte ya inputnya dimasukkan AL, register AL ke dalam port P8. Kalau yang AX berarti ketahuan kan 16 bit. Kalau yang ini dimasukkan input ke port P8 input tipe datanya double word ya. Kenapa? Karena 32 bit. Jadi sebuah data ukuran double word dia dimasukkan ke register AX melalui port 8 gitu ya. Untuk yang namanya cara membacanya. Nah, ini kalau yang AX kan tipenya tipe word ya, karena 16 bit. Kalau yang AL itu tipenya byte. Kemudian begitu juga untuk cara yang ini. Ini dimasukkan tadi kan melalui P8, kalau ini melalui yang namanya register DX ya. Dan begitu sama juga untuk output juga sama. Ini sebuah byte adalah output dari register AL ke dalam port P8. Ini cara bacanya. Mungkin nanti selanjutnya saya akan berikan tugas pilihan ganda gitu ya dari mungkin nanti pertemuan berikutnya, karena nanti kan ada tugas sendiri. Ini nggak usah saya bahas. Kemudian memory map input output ya. Nah, yang udah saya jelasin tadi, jadi kalau memory map kan menggunakan ruang memori. Jadi dia tidak menggunakan yang namanya instruksi in, ends, out, or outs. Ini kan ketika instruksi untuk mengakses suatu input output gitu ya. Nah, kalau ini tidak menggunakan, dia caranya membuka ruang memorinya. Jadi kalau menggunakan instruksi apapun dalam proses data dalam antara microprocessor dan memori. Nah, ini keuntungannya adalah dapat diakses beberapa instruksi dalam input output. Kekurangannya adalah dia mempartisi memori dalam menggunakan ketika mematik memori. Artinya di partisi ini membagi ruang memorinya. Kita lihat di gambar. Nah, ini adalah personal untuk komputer input outputnya ketika di mapping. Ketika di sini ada beberapa yang namanya membagi beberapa ruang memorinya. Contohnya saya jelasin tadi. Misalkan untuk akses kontrol DMA itu direct memory access, dia terdapat di ruang di memori berapa gitu. Jadi setiap ini di partisi untuk port ini bagian-bagian ini untuk timer bagian sama sekian, untuk COM itu kan untuk sebagai colokan gitu ya. Misalkan COM berapa untuk koneksi di port PGA misalkan ya. Nah, karena ada tuh ya kalau misalkan ada port yang ketika ada di CPU atau enggak di laptop gitu ya. Nah, itu kan termasuk, atau misalkan kalau dulu tempat ada colokan printer itu termasuk COM. Itu untuk koneksi tambahan. Nah, itu ada beberapa yang dia membatasi ruang memorinya. Jadi dia untuk COM 1 ada alamat sekian, floppy disk alamat berapa gitu ya. Nah, di sini setiap PC membagi map fungsi untuk menjalankan suatu tugas untuk hardware-nya. Jadi di sini contohnya input output dibebaskan antara port 00H dan 03FH adalah untuk normal untuk sistem ISA-BUS gitu ya. Untuk port di atas di 0400 sampai FFH itu untuk untuk umum user aplikasi ya, untuk aplikasi di sini nih. Nah, itu untuk mempartisi sebuah yang namanya memori untuk ketika melakukan akses
input outputnya. Jadi tidak menggunakan perintah in, out, atau out, itu seperti yang namanya input output terisolasi. Kemudian basis input output interface artinya dasar dari input dan output untuk mengaksesnya. Pertama dia membutuhkan yang namanya perangkat yang nama input dengan ada buffer ya. Artinya buffer di sini fungsi untuk apa? Jadi ketika input itu tidak langsung masuk ke prosesor gitu, ada buffer dulu. Buffer kan dia membaca dulu, kayak seperti Anda misalkan ketika mengakses suatu, misalkan ketika Anda buka YouTube gitu ya, koneksinya lama misalkan, internet Anda misalkan paketannya lama, koneksi internetnya, dia kan akan muter-muter gitu, itu kan mengambil informasi gitu ya, seorang buffer gitu ya. buffering. Nah, itu masuk buffer, ada 3 buffer di sini, artinya ketika ada proses inputan itu tidak langsung masuk ke prosesor, tetapi dia akan ada buffer dulu untuk mengambil informasinya dulu, baru nanti akan dibaca sama prosesornya. Kemudian base output untuk di base set data ke latch ya. Kemudian istilah ini mengacu pada pemindahan data dari perangkat input ke dalam mikroprosesornya. Kebalikan dari outputnya adalah memindahkan data besok ke perangkat input output. Jadi keluar ini ke maksudnya. Kemudian buffer ini ada 3 step, digunakan untuk membangun port input 8 bit, digambarkan dalam 3 gambar di bawahnya. Kemudian data TTL itu ada transistor logic. Ini terhubung ke input buffer. Nah, buffer output koneksi ke dalam data bus. Nah, itu kan pasti ada garisnya data bus. 10 menit lagi ya, aduh, habis nih. Kemudian sekitar memungkinkan prosesor untuk membaca isi 8 saklar yang terhubung ke bagian 8 bit. Isinya pilihnya menjadi logika 0. Ini saya dipercepat ya, 10 menit lagi nih. Nah, ini gambarannya. Di sini adalah 74ALS244, ini adalah sebagai buffer. Ya, saya bilang tadi, jadi dia tidak langsung untuk ke prosesornya, dia adalah buffernya. Jadi adalah kontrol aplikasi untuk switch data bus. Ini ada koneksikan ke prosesor menggunakan yang namanya 74L22. Ketika instruksi ini dijalankan, isi dari switch menjaring ke register AL-nya. Kemudian script input dasar bukan opsional, muncul setiap data input dihubung ke prosesor. Kemudian membangun perangkat input yang dapat diprogram. Kemudian dapat 16 input, 32 juga dapat dihubungkan melalui hampir tidak umum seperti 8 bit. Kemudian basis output interface yang tadi inputnya, sekarang adalah outputnya. Ini adalah menerima data dari prosesor. Jadi artinya keluarannya harus menahannya untuk beberapa perangkat eksternal. Kemudian ada flip-flop seperti buffer di perangkat input, dimasukkan ke dalam perangkat input output. Nanti ada gambar 4, ada bagaimana 8 dioda pemancar cahaya LED terhubung ke prosesor melalui satu set 8 kait ya. Kemudian LED itu menyimpan output angka oleh mikroprosesor di bus data sehingga LED dapat menyala. Nah, ini adalah basis outputnya interface ketika koneksi ke LED display. Ya, terdapat di sini ada 8 dioda LED ya. Ke buffer 74L134. Jadi termasuk untuk inputan, untuk keluar sama. Dia masuk melalui data bus. Nah, ini untuk ketika outputnya dijalankan, datanya ada AL, AX atau AX ya. Nah, karena kan tadi kita bilang menggunakan yang namanya akumulator. Makanya di sini ada data AL, AX atau AX. Ya, transfer ke LED melalui bus data. Setiap kenapa bus data ya, karena yang data yang dikirimnya kan melalui bus data. Kalau bus kontrol kan untuk mengontrol, untuk bus alamat itu untuk menandakan alamat di mana. Jadi setiap kali output jalankan itu adalah menangkap data ke kait head sampai ke net out. Kemudian instruksi outputnya eksekusi data di register melalui unsur di LED. Ini handshaking, petugas informasi yang gak usah dibahas aja ya. Ini waktunya udah mau habis. Kemudian input device, sama ketika kita misalkan menggunakan dari prosesor kemarin, jadi tetap dia membutuhkan yang namanya aliran untuk daya atau tegangan untuk bisa berjalan gitu ya. Termasuk kan ketika kita menggunakan Arduino kan harus membutuhkan yang namanya tegangan berapa gitu ya.
Nah, di sini untuk tegangannya untuk ketika logik 0 itu antara 00 volt sampai 0,8. Kemudian untuk menghasilkan logika 1 itu antara 20 sampai 5 volt. Kemudian menggunakan yang namanya perangkat berbasis switch sebagai input ke multimeter TTL. Nah, kemudian untuk output juga sama, dia membutuhkan yang namanya tegangan ya untuk menghasilkan logika 0. Dia kalau 00 volt sampai 04, kalau yang 1 2,4 sampai 5 volt ya. Nah, kemudian interupsi pernah kita bahas sebelumnya ketika beberapa praktikum untuk input output interupsi gitu kan ya. Jadi kan interupsi kan untuk seperti kita misalkan lagi menjalankan sesuatu, kita interupsi gitu ya, menjalankan yang lain gitu ya. Misalkan meminta perintah gitu ya. Kita akan menjalankan yang lain misal perintah yang lagi berjalan kita di sampingan dulu gitu ya, itu interupsi. Sama interupsi pun nanti ada pembahasan sendiri di dalam satu bab gitu ya. Cuman ini kan ada ketersambungan, termasuk ada DMA itu ada juga di sini karena saling membutuhkan gitu ya. Di mana metode di mana CPU akan bereaksi ketika suatu piranti mengeluarkan permintaan pelayanan. Ya, jadi interupsi itu adalah suatu pelayanan. Kemudian lebih efisien ketika pemanfaatan CPU karena tidak harus menguji status dari pirantinya. Nah, ada juga dua jenis interupsi. Satu interupsi maskable, itu adalah interupsi yang dapat di-disable, dimatikan untuk sementara. Kemudian ada interupsi non-maskable. Ini interupsi yang tidak disable, tidak dapat di-disable dengan industri perangkat lunak. Nah, kemudian ini direct access memory DMA ya. Jadi ini metode transfer secara langsung antara memori dengan piranti tanpa pengawasan dan pengendalian CPU. Nanti untuk yang DMA direct memory access ini termasuk nanti dalam ada pembahasan di selanjutnya. Oh iya, nanti kalau keburu mati ya, ini remainingnya 4 menit lagi. Nanti kalau absennya mungkin langsung ke sana aja yang Anda komen di langsung komen di portal karena kagak sempet nanti untuk absen kan. Tinggal 4 menit lagi saya lihat di layar saya. Kemudian untuk interfacing ya, interfacing itu kan cara mengaksesnya. Nah, di sini terdapat yang namanya untuk memori, kemudian CPU, address bus, kemudian ada interupsi, ada handshaking yang tadi pernah dibahas, kemudian untuk general unitnya, ada ODR, ada ADR, di mana ketika kita mengakses suatu perangkat, ya untuk yang register kendali atau CR digunakan untuk mencatat berbagai perintah, informasi lainnya, kemudian lagi status SR untuk menyimpan status piranti, kemudian data input ADR-nya untuk register data output ODR, kemudian sebagai data operasi input output ya. Kemudian untuk mau transfer data, dia digunakan yang namanya ada transfer data itu ada dua, ada menggunakan yang namanya secara paralel dan serial. Nah, di sini ada paralel semua bit pada karakter word dengan panjang tertentu dikirim bersamaan dengan batas waktu yang diberikan. Kemudian data kirim secara berurutan ya, dalam satu saluran. Untuk yang serial sama kayak konsepnya ketika Anda belajar pernah belajar elektro kali ya, untuk serial sama paralel yang diubur waktu. Kemudian sistem input processor itu menggunakan saluran input. Ini adalah khusus untuk kemampuan terbatas untuk interface piranti memori, kemudian saluran input outputnya, kemudian untuk saluran input output untuk komunikasi CPU dengan sebagai kualitas DMA ya. Nah, ini adalah konfigurasi multiprocessor. Di sini ada common bus ya, busnya untuk untuk komunikasi. Nah, di sini di mana ada IOP itu adalah input output processor. Ini di multiprocessor. Kemudian ada CPU-nya, ada memori, ada bus control. Ini adalah satu hubungan sederhana. Jadi ketika ada beberapa prosesor yang dipasangkan input output processor, ya ini adalah multiprocessor. Jadi arti multi itu banyak. Ada ketika mempetakannya.
Jadi ada IOP-nya, ada CPU, memori, ada bus control untuk mengontrol, kemudian ada CPU-nya sendiri. Ini untuk sebentar lagi. Oh iya, untuk besok mau online atau mau saya record? Kan besok kan libur ya, merah ya. Gimana? Ada tanggapan untuk minggu besok hari Rabu? Kalau diliburin lagi kan udah ini ya, kita udah ketinggalan. Record aja Pak. Di record aja ya. Ya udah saya penting record perintah saya belum buat itunya. Takutnya pada jalan-jalan kalau tugas ginian. Oke, berarti saya record ya untuk besok. Besok praktikum berarti baru karena harusnya saya udah masuk ke input output ya. Cuman kalau karena emang udah kemarin yang sebelumnya lewat berarti belum input output baru di penggulangan mungkin ya. Oke, mungkin karena waktunya semenit lagi ya. Ini adalah tugas yang nanti silakan kerjakan. Saya akan buat di subnya di di Classroom ya. Jadi gambarkan hubungan mikroprosesor 808 dengan input output interface. Artinya Anda buat blok diagramnya aja. Jadi nanti Anda buat suatu prosesor, kemudian Anda gambarkan gimana rangkaiannya itu masuk ke input output. Nah, itu kan kalau gambar blok diagram katakan ada input, ada output, input proses atau prosesor, ada output, bawahnya kan memori itu. Nah, Anda gambarkan dengan rangkaian gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, gambarkan juga hubungan memori dengan input interface. Jadi ada sih gambarnya juga. Di buku itu juga ada di bukunya yang buku yang kita pegang